Ya, ini saudara-saudara, rombongan asisten 3 Sekda Insinyur Widodo Julianto didampingi Kepala Bapeda Dr. Hadi Mulyono MSI, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dr. Hewan Sugiarto SKH MSI, dan Kepala Dinsos Ahmad Helmi Lukman memasuki ruang aula Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik dari media nasional Sinopsis.id. Hari ini Lukman Republik ada di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dalam rangka meliput kegiatan Fokus GAPS Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD dan RPJMD Kabupaten Jember. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak serangkaian kegiatan Fokus GAPS Discussion Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD dan RPJMD Kabupaten Jember berikut ini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan laporan Kepala Dinas Lingkungan Hidup kepada Bapak Dr. Hewan Sugiarto SKH MSI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Bapak Asisten 1, Bapak Asisten 3, yang saya hormati seluruh Forkopimda Kabupaten Jember atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Pimpinan OPD yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang saya hormati pula Bapak Camat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini, dan terkhusus kepada ketua dan tim penyusun KLHS RPJP dan RPJMD Perubahan Kabupaten Jember yang saat ini juga hadir bersama kita dari ITS Surabaya, dan juga saya hormati adik-adik mahasiswa yang insya Allah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya lah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir dan mengikuti konsultasi publik pertama penyusunan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS RPJP dan RPJMD Perubahan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya pada kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan ini. Kajian lingkungan hidup strategis ini didasari pada kebutuhan akan adanya tujuan pembangunan yang berkelanjutan, di mana dalam tujuan pembangunan yang berkelanjutan tersebut diperlukan adanya sebuah kajian yang lengkap, yang detail dari lingkungan hidup, di mana kajian itu nanti akan menjadi dasar dan standar bahwa bagaimana sih daya dukung dan daya tampung dari lingkungan tersebut terhadap program-program ataupun isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Jember. Untuk itu nanti Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, kami mohon bisa memberikan masukan, bisa memberikan saran, dan juga bisa memberikan dukungan kepada tim kami dari ITS Surabaya untuk menyusun kajian ini, sehingga kajian ini nanti bisa lebih komprehensif dalam mendukung
program-program kita, baik program pemerintah Kabupaten Jember secara jangka menengah maupun jangka panjangnya. Untuk itu, maka peran serta aktif dari Bapak Ibu sekalian sangat kami harapkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kajian lingkungan hidup strategis ini berisi tentang rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan telah menjadi dasar yang terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau daerah, terutama untuk kita yang di Kabupaten Jember. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, laporan KLHS ini nanti hasil akhirnya adalah berupa RPJMD atau RPJMD perubahan yang akan dimanfaatkan untuk penyusunan rencana aksi daerah yang bertujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan atau RAD TPP, di mana usulan program atau kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, usulan program atau kegiatan pemerintah di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta usulan program dan kegiatan ormas atau filantropi atau pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inilah manfaat penting daripada kegiatan KLHS ini. Kenapa kita mengumpulkan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan pagi hari ini, di mana kita sangat membutuhkan masukan, sangat membutuhkan saran dan pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Dapat kami laporkan bahwa sumber pendanaan dari kegiatan ini adalah dari DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tahun 2023. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Bersama ini mohon berkenan Bapak Asisten 3 yang mewakili Bapak Bupati untuk bisa memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum saya tutup Bapak Ibu sekalian, biar saya nggak punya utang, izinkan saya untuk membacakan pantun. Ini pantun dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Bapak Ibu sekalian. Mau dijawab apa? Jos ya. Sangatlah fungsi ikan tubing, tidak berbeda dengan ikan lele. KLHS itu bagian yang penting dalam rangka penyusunan RPJMD. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak dan dengarkan bersama sambutan Bupati Jember sekaligus membuka acara yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Jember. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Widodo Julianto, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena yang sebenarnya Bapak Bupati hadir, beliau karena ada luar kotanya jadi tidak bisa hadir, diwakil kepada Pak Sekda. Pak Sekda juga ada tamu juga hari ini, jatuh saya ini, mohon maaf. Dan akhirnya juga tempatnya juga bergeser ya Pak Alki, yang kemarin di Pendopo hanya harus bergeser ke aula dinas. Untuk itu mungkin langsung saja akan saya bacakan sambutan Bapak Bupati Jember dalam rangka kegiatan konsultasi publik kajian lingkungan hidup strategis RPJMD garing RPJPD tahun 2025-2045 tanggal 9 Agustus 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua DPRD atau yang mewakili Bapak Dandim 0824 Jember atau yang mewakili Bapak Kapolres Jember atau yang mewakili Kajari Jember atau yang mewakili tim ahli KLHS RPJMD, RPJD, para asisten, kepala UPD dan camat se-Kabupaten Jember, kepala lembaga lintas jajaran, serta para undangan dan hadirin sekalian. Mengawali sambutan ini,
izinkan kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Esa, yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat yang paling berharga dalam kehidupan ini, yaitu kesehatan dan perlindungan Allah kepada kita semua. Berkat ridhonya pula, hari ini kita dapat hadir pada acara konsultasi publik penyusunan dokumen kajian KLHS, RPJMD, dan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2045 dalam suasana yang penuh dengan silaturahmi dan kekeluargaan. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan kita akan memperoleh syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Atas nama pemerintah Kabupaten Jember, saya mengucapkan selamat datang pada tim ahli penyusunan KLHS, RPJMD, dan RPJMD Kabupaten Jember. Semoga kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dapat memberikan wawasan pengetahuan tentang kebijakan pembangunan lingkungan hidup strategis untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Bapak dan Ibu dan hadirin yang saya hormati, pelaksanaan kajian KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan daerah dalam bentuk kebijaksanaan, rencana, dan program yang gunanya untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan Permendagri nomor 7 tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Bagi Kabupaten Jember, KLHS sangat diperlukan untuk mengukur kinerja pembangunan berdasarkan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang berlaku secara internasional yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Indikator TPB digunakan untuk mengukur sejauh mana aspek-aspek keberhasilan pembangunan skala nasional sampai dengan skala kabupaten kota, termasuk Kabupaten Jember. Selanjutnya, mengingat begitu pentingnya acara ini, saya berpesan kepada organisasi perangkat daerah dan stakeholder yang lain untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Tim ahli siap memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada Bapak Ibu sekalian, sekaligus siap untuk berdiskusi, bersinergi, dan berkolaborasi terkait strategi dan akselerasi penyusunan KLHS, RPJMD, RPJMD. Mengingat Kabupaten Jember mentargetkan untuk segera melakukan pembahasan RPJMD dan RPJMD. Pada tahap selanjutnya, tim penyusunan KLHS, RPJMD, dan RPJMD akan melakukan kegiatan pengumpulan data terkait tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, saya minta kesungguhan semua OPD untuk dapat membantu inventarisasi dan pengumpulan data tersebut dengan cepat, akurat, dan akuntabel, supaya perencanaan pembangunan yang disusun nantinya sejalan dan selaras dengan visi misi Kabupaten Jember 5 tahun ke depan. Karena harapan terbesar kita adalah semua dapat menghasilkan dokumen kajian lingkungan hidup strategis RPJMD dan RPJMD Kabupaten Jember yang terbaik guna melaksanakan pembangunan ke depan yang lebih baik, lebih maju, dan berkelanjutan, serta mensejahterakan masyarakat Jember. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua untuk dapat mengikuti acara konsultasi publik penyusunan KLHS, RPJMD, RPJMD sampai selesai, dan kita semua dapat dengan mudah memahami tujuan pembangunan berkelanjutan yang nantinya dapat membuat dan menyusun dokumen KLHS sebagai salah satu dasar dan referensi dalam penyusunan rencana pembangunan RPJMD, RPJPD Kabupaten Jember tahun 2025-2030 yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, guna mewujudkan Kabupaten Jember yang produktif, berdaya saing, maju, dan sejahtera. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini, Rabu 9 Agustus 2023, konsultasi publik penyusunan kajian lingkungan hidup strategis RPJMD dan RPJPD Kabupaten Jember tahun 2025-2030 secara resmi saya nyatakan
dibuka dan dimulai. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam membangun Kabupaten Jember yang lebih baik, maju dan sejahtera. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Sebagai penutup, perkenankan saya akan menyampaikan sebuah pantun. Josnya sudah didahuluin tadi ya. Ganti apa ya? Gak sama asik ya? Asik ya? Asik ya? Jangan gaspol. Nonton karnaval sambil minum es. Asik. Kalau ke kondangan, kerennya pakai batik. Asik. Bersama mari dukung KLHS. Untuk Jember yang maju dan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Bupati, dan kami berharap semua acara berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jika ada yang kurang jelas terkait dengan pengisian data, khususnya pada OPD pengampu, bisa dikomunikasikan di tim kami. Mungkin ada penjelasan tabel data yang kurang jelas begitu ya, atau tidak sesuai dengan data yang Bapak dan Ibu punyai, bisa dikomunikasikan gitu. Selanjutnya, baik, begitu Bapak dan Ibu secara umum penjelasan dari kami, khusus untuk pembagian mejanya bisa ditampilkan. Pembagian meja nanti mungkin bisa Bapak dan Ibu mudah untuk melakukan participatory mapping. Selanjutnya bisa di slideshow ya. Baik, ini ya Bapak dan Ibu tornya saya jelaskan sedikit lagi. Selanjutnya, nah ini kita bagi 4 kelompok Bapak Ibu. Ada kelompok isu lingkungan gitu ada isu sosial dan ekonomi serta infrastruktur, plus kelompok kecamatan. Nah, kita buat agak banyak kecamatannya karena sangat banyak ini kalau di Jember. Biasanya di kabupaten lain tidak sampai 31 biasanya. Lalu selanjutnya, nah ini Bapak dan Ibu nanti di dalam peta kita sudah siapkan di meja, nanti kita arahkan Bapak Ibu ya. Ada sticky note 3 warna. Warna ini membedakan aspeknya sebenarnya, aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan juga aspek sosial. Nah, selanjutnya, nah ini penjelas saja Bapak dan Ibu. Nah ini pembagian warnanya, nanti kita akan pandu lagi di dalam meja masing-masing. Begitu Bapak Ibu ya. Nanti kita akan jelaskan. Selanjutnya, pembagian kelompoknya ya, langsung. Nah nanti Bapak Ibu ada peta nanti kita beri kode begitu ya. Nah, kode itu menunjukkan lokasi isu itu terjadi. Jadi bisa dipresisi pada desa mana, misalnya kecamatan mana, begitu. Monggo, isunya terjadi di mana saja. Kalau terjadi di seluruh, begitu monggo nanti diberikan notifikasi, oh ini terjadi di seluruh wilayah kabupaten. Gitu. Selanjutnya, ini prosesnya Nah ini Bapak Ibu, list pembagiannya. Meja 1, sosial, itu ada di sisi sebelah kanan untuk sosial. Nah itu isinya adalah macam-macam ini Bapak Ibu, ada badan kepegawaian, ada Bakes Bangpol, Inspektorat, Satpol PP, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dispenduk Capil ada di meja 1 nanti. Nah itu masuk kategori sosial hukum. Lalu Dinas Pemberdayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, nah ini tuan rumahnya hari ini nanti di meja 1. Nah, lalu juga ada Dinas Perpustakaan, Dinas Sosial, Tim Penggerak PKK, Ketua Tim Penggerak PKK, unsur media, perwakilan perempuan, disabilitas, PCNU, perwakilan PJPP Muhammadiyah, atau perwakilan rumah sakit, nah ini monggo di meja 1. Lalu meja 2, ini temanya lingkungan. Meja 2 di tengah temanya lingkungan. Lingkungan ini mana saja OPD yang mengampu, ada BPBD, DLH, Dinas PU, Bina Marga dan SDA, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, lalu bidang tata lingkungan, Dinas Lingkungan, ini bidangnya bidang pengelolaan sampah, kemudian kaitannya bidang pengendalian pencemaran, Himpunan Penggiat Adiwiyata atau HPAI, ada tadi Bu Yulia Nah nanti meja 2 itu Ibu.
Lalu LPPM Universitas Jember, jika ada perwakilan dari akademisi, monggo nanti bisa di meja 2. Kemudian ada perwakilan mahasiswa pecinta alam, nah monggo juga ada di meja 2. Ketua HKTI, Ketua KTNA, dan PDAM, semua di lingkungan. Lalu di meja 3, kita bagi untuk ekonomi dan infras, ini ada Bapeda, nah ini nomor 1, Bapeda ada di infrastruktur dan juga ekonomi. Lalu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Diskominfo ada di meja 3, kemudian Dinas Koperasi Usaha Mikro, ini juga 3, Pariwisata dan Kebudayaan meja 3, Penanaman Modal DPM PTSP, ini juga meja 3, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian, Dinas Tanaman Pangan. Nah ini lembaga-lembaga Aperti, Kadin, Bank Indonesia, perwakilan Bank PT KAI, Ketua RE atau perwakilannya BSI Karya Mandiri dan Basnas, monggo saged di meja 3 karena ini membidangi ekonomi dan infrastruktur. Jadi di masing-masing meja per aspek fokus hanya membahas satu aspek saja Bapak Ibu ya. Kita fokusnya kalau lingkungan, ekonomi, infrastruktur, pembahasannya begitu, isu apa saja. Kemudian yang pertama kaitannya dengan sosial hukum, fokus pada aspeknya. Khusus Bapak Camat, semua aspek dibahas. Semua aspek dibahas, boleh. Bapak Camat boleh mengusulkan aspek isu lingkungan, isu ekonomi, monggo. Ada masalah apa di masing-masing kecamatannya. Maka kita sediakan lebih banyak meja untuk camat. Begitu. Selanjutnya, nah ini kita pecah karena 31 kita bagi sesuai WP-nya Bapak dan Ibu, kesamaan wilayahnya. Nah ini meja 4 ada 10 meja 5 ada 9, meja 6 ada 12. Nah meja 4 Sumber Baru, Tanggul, Semboro, Bangsal Sari, Panti, Sukorambi, Sukowono, Kalisat, Sumber Jambe, Ledok Ombol. Latihan Bapak Ibu. Lalu meja 5 Jelbuk, Arjasa, Patrang, Kaliwates, Sumbersari, Pakusari, Mayang, Silo, dan Tempurejo. Meja 6 cukup banyak ini. Jombang, Umbulsari, Kencong, Gumuk Mas, Puger, Balung, Rambi Puji, Ajung, Umbulsari, Jenggawa, Puluhan, dan Ambulu. Total 31 Bapak dan Ibu. Kita pecah menjadi 3 meja begitu. Begitu Bapak Ibu. Semoga lancar begitu ya kegiatan kita. Ini mau kita berikan begitu ya partisipasi kita untuk Jember yang lebih baik 20 tahun mendatang. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasinya terkait dengan penyusunan KLHS ya. Sebelum kita nanti masuk ke proses tes, saya memberikan kesempatan untuk 4 penanya yang ingin melakukan konfirmasi ya maupun tanggapan terkait dengan konsultasi publik ya. Mohon disebutkan nama dan dari OPD mana. Baik, terima kasih Bapak. Izin, nama Adi Wijaya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Saya mau izin menanyakan kepada Ibu, kaitannya tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan beberapa data yang dibutuhkan kepada masing-masing OPD sesuai dengan TUSI. Ada 3 data yang diminta kepada kami. Yang pertama adalah jumlah desa tertinggal, kemudian jumlah desa mandiri, dan yang ketiga persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. Nah, untuk 2 data di awal, desa tertinggal dengan desa mandiri, kami punya rekam jejaknya Ibu. Tapi untuk persentase penduduk miskin di daerah tertinggal, sepertinya ini bukan melekat di OPD kami, tapi biasanya melekat di OPD Dinas Sosial, karena yang punya indikator untuk mengukur terkait dengan kemiskinan ada di Dinas Sosial. Mohon izin, ini sebatas informasi sekaligus kami mohon petunjuk apakah kami yang berkoordinasi dengan Dinas Sosial, apakah nanti ini akan dialihkan kepada Dinas Sosial dari Ibu. Ini terima kasih Ibu matur nuwun. Ya, terima kasih Adi Wijaya. Kemudian Ibu penanya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Diskominfo Kabupaten Jember, ada kebutuhan data yang kami harus siapkan. Mohon
petunjuk nih Bapak, untuk beberapa data ini kami sedikit kesulitan, di mana untuk proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi ini kami harus mengambilnya dari mana? Karena ini sepertinya ini kan data survei. Kemudian yang keenam juga poin 6, proporsi remaja usia 15 sampai 24 tahun dan dewasa usia 25 sampai 59 tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini mohon petunjuk, nanti ini kami ambil dari mana datanya. Kalau untuk yang lainnya kemungkinan memang sudah ada, seperti contoh badan publik dengan berkualifikasi informatif. Ini kami di Kominfo ini di Kabupaten Jember itu ada PPID yang di sana menyediakan data dengan kualifikasi OPD terkategori informatif apa enggak, itu masih bisa kami berikan. Namun untuk yang 5 sama 6 ini mohon petunjuk, kami datanya nanti harus ambil dari mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini ada 2 penanya. Masih ada lagi, Ibu? Silakan. Dari Dispenduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Kami dari Dispenduk Capil. Dispenduk Capil ini datanya semuanya terpusat di Jakarta, sehingga kami mempunyai kategori-kategori tersendiri untuk bisa sandingkan atau kirimkan data yang diminta oleh panjenengan misalnya. Jadi kami tidak bisa kemudian memberikan data mereka yang usia 0 sampai dengan 17 dan mereka kemudian hidupnya kurang beruntung yang sudah mempunyai akte kelahiran. Karena jika kami tidak ada kamar yang mengatakan bahwa orang itu yang ada di KK kami adalah hidupnya kurang beruntung, ya, atau di bawah kemiskinan, tidak bisa seperti itu, Pak. Terus kemudian ada isu yang sudah saya tuliskan, yang harusnya kemudian ke depan tidak ada lagi di negeri ini, bahwa tidak ada lagi orang yang mempunyai nik lebih dari 1. Kami sudah mempunyai inovasi yang kami beri nama single identity number. Jadi setiap warga itu harus mempunyai 1 identitas diri. Walaupun sekarang itu masih dijumpai ada warga yang mempunyai identitas lebih dari 1. Nah, itu isu yang harus diangkat. Dispenduk Capil bukan merupakan dinas yang membantu keperluan dasar, tapi kami dasar dari semua kebutuhan. Jadi data warga harus valid, ya, Pak. Tapi sudah kami soundingkan ke teman-teman data-data ini, dan kami akan bisa memberikan data yang memang ada di kami, cuma agregat, Bapak Ibu. Kami tidak boleh memberikan data warga BNBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, Bapak Ibu sekalian? Ya, silakan Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami atas nama Dwi Suno Adi Nugroho, Jabatan Sekretaris BKP SDM Kabupaten Jember, ada yang ingin saya tanyakan Bapak terkait tentang data dasar. Yaitu di sini ada permintaan data terkait tentang jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR kota, kemudian jumlah seluruh anggota DPR kota, jumlah perempuan di jabatan legislatif dan jabatan kepala atau wakil daerah. Beberapa data ini adalah ranah dari di Sekretariat Dewan, Pak. Apakah mungkin dengan pertanyaan yang sama dengan Kepala Dismades, apakah kami yang berkoordinasi di Dewan ataukah mungkin dari pihak panitia? Seperti itu yang pertama. Kemudian ada lagi pertanyaan berikutnya, yaitu terkait tentang jumlah perempuan dengan jabatan manajerial kode 1114. Nah, kode 1114 ini tidak ada keterangannya, Pak. Mungkin bisa dijelaskan apakah itu tentang, biasanya kan ada kelas jabatan. Ini hanya kode 1114. Mohon bisa diberi penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, saya persilakan Bu. Oh, oke. Dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur akan memberikan sambutan ataupun pengantar terkait kegiatan ini. Saya persilakan. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.